Saya akan berbagi bagaimana cara tips-tips untuk membuat layangan berdasarkan pengalaman tukar pikiran dengan teman-teman yang suka layangan ya. Yang pertama itu bahan ya. Bahan itu usahakan kayu bambu yang tua, kering, berbagailah kawan-kawan semua yang di daerahnya ada bambu pring petung. Nah, itu berbagilah kawan ya. Kalau di daerah saya tidak ada itu pring petung, tapi apapun itu keterbatasan tidak membuat kita untuk berhenti berkarya ya. Pring seadanya aja juga masih bisa dibuat layangan, tapi standarnya penaknya pakai pring petung karena lurus, tebel, kenceng, kenceng, sawah, ya itu agar nanti layangannya itu kuat bertahun-tahun ya, kayak layangan saya di rumah itu sampai kuat 4 tahun masih bisa terbang dan kayunya nggak dimakan todor. Itu sebelum membuat layangan, ketika musim hujan itu kita ambil bahannya, terus kemudian direndam di air, di kali, di air, di selokan, tidak masalah ya, supaya terjadi fermentasi terhadap kayu yang bahan yang untuk layangan tersebut. Nanti setelah beberapa bulan sebelum musim layangan, kayunya tersebut diambil, dikeringkan ya, itu sudah. Setelah kering baru dibuat layangan. Itu bahannya sangat kuat, bagus, dan ketika nanti terbang ketika sudah dijadi layangan, kita terbang itu penak dia, setelannya sudah nggak akan berubah karena bahannya sudah kering. Kalau kita membuat bahan layangan dari bahan yang bambu yang masih basah, memang enak ketika diterbangkan, tapi nanti proses kena layangan masih panas, terus kena panas, akhirnya rangka layangan tadi mulet. Apa bahasa Indonesia mulet ini? Ya, pokoknya mulet, berubah ya, kelenturannya kanan kiri akhirnya berubah, akhirnya membuat layangan harus disetel ulang, dan biasanya malah seringnya itu muter-muter sulit terbang. Rokokan sih. Surya yo, layangan itu surya rokokane. Yang kedua, pakai hati. Kalau layangan itu pakai hati, pakai rasa. Membuat layangan itu pakai rasa, di sisi yang bagus, pakai rasa, biar hasilnya itu betul-betul baik. Jadi hati kita, rasa kita yang menyatu ke layangan ya, ini ilmu yang langka ini. Nanti pasti layangannya pasti penak kalau kita pakai hati, pakai rasa. Nggak usah takut untuk membuat layangan ya, siapapun bisa membuat layangan asal ada niat. Asal ada niat. Karena saya hasilnya saya sebenarnya bukan ahli layangan, tapi karena itu ada niat, belajar dan pakai rasa. Akhirnya ya alhamdulillah, walaupun enggak sepandai para ahli, tapi insya Allah layangan saya buat insya Allah juga bisa terbang, dan itu kepuasan tersendiri ketika kita membuat layangan terus bisa terbang. Jangan mengaku hobi layangan kalau nggak pernah bikin sekalipun layangan. Kalau beli nggak masalah, beli kanggo anak, kanggo siapa. Tapi kalau hobi jangan sekali-kali beli, sekali-kali harus dicoba bikin layangan sendiri. Terus yang kedua, proses penyamaan ya. Ini tips membuat layangan. Yang kedua, proses penyamaan. Penyamaan bisa saja dilakukan pakai plastik sampah, plastik apa, pakai kertas juga bisa, pakai plastik juga bisa, tapi sekarang umumnya orang pakai plastik biar kuat, kena hujan juga masalah ya.
layangan kita hujan masih bisa terbang enak. Kelebihan kalau kita membuat layangan proses penyamaannya pakai plastik itu seperti itu, hujan masih bisa terbang. Yang ketiga model, ya terserah modelnya seperti apa, yang pokoknya jangan takut-takut untuk membuat layangan ya. Untuk bagi pemula membuat layangan yang penting ada sayapnya ya. Yang penting ada sayapnya seperti ini. Walaupun ini enggak simetris sama sekali, misalnya ya kurang simetris, nggak masalah. Kita pertama kali buat layangan jangan kecil hati ya. Nanti bisa disetel pada proses pembuatan tali goji ya. Tetap bisa terbang, yakinlah itu pasti tetap bisa terbang. Karena bagi pemula yang membuat layangan itu kadang-kadang lebar sayap kanan dan sayap kiri itu nggak sama ya, nggak simetris. Jangan berkecil hati, silahkan dicoba aja, nggak masalah. Nanti penceng-penceng sedikit, oh nggak masalah. Pokoknya disampul. Pokoknya intinya kertas layangan itu ya ada rangkanya, ada sayapnya, pasti bisa terbang. Nek modelnya bentuk bawahnya seperti apa itu terserah, silahkan. Nanti proses penerbangannya bisa disetel lewat tali gujinya. Ya. Percaya saya, soalnya saya buktikan ke teman-teman yang nggak layangan. Oh, ini kok bayar layangan kayak, tapi pensiun sih, pensiun. Kena butuh pensiun. Nih, tips membuat layangan yang keempat ya. Bentuknya itu harus disesuaikan dengan kondisi angin yang ada di daerah kawan-kawan sekalian. Kalau kita itu membuat layangan kayak model sayap-sayap gini, kalau di daerah saya masih bisa terbang. Tapi kalau untuk buat layangan leang-leong model naga itu sulit terbang ya, karena kecepatan angin nggak mendukung. Kalau saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang hobi layangan naga itu ya, paling nggak kecepatan angin di daerah lokasi kita terbangkan itu di atas 20 km per jam ya. Kalau di sini cuma 12-15 km per jam ya, ada kadang-kadang bisa sampai 20 km per jam, tapi jarang sekali. Biasanya kondisinya angin mau hujan atau gimana itu pas badai itu bisa sampai 20 km, di atas 20 km per jam. Bagaimana taunya? Gampang sekarang, teknologi lewat HP langsung diklik kecepatan angin hari ini langsung muncul ya. Jadi kita jangan sampai istilahnya kecilik ya. Jadi sudah terlanjur buat layangan naga, sudah terlanjur misalnya yang nggak bisa buat beli layangan naga, tapi diterbangkan di daerahnya tidak bisa terbang karena kondisi angin di lokasinya nggak mendukung. Dampak ya, bahan, kemudian sama, kemudian model, kemudian sekaligus disesuaikan dengan kondisi angin di daerah masing-masing. Mungkin 4 itu saja kawan ya. Silahkan dicoba, semoga berhasil. Salam satu langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.